Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi nih sama aku Hanafi. Kali ini aku mau berbagi tips seru dan ampuh banget buat ayah dan bunda hebat di rumah. Gimana sih caranya biar anak-anak kita semangat belajar di rumah? Apalagi kalau mereka lebih suka main HP atau nonton TV. Tenang, aku punya 20 tips gitu yang pasti ampuh. Sebelum lanjut, jangan lupa ya, klik tombol like, komen, dan subscribe dulu biar nggak ketinggalan video-video bermanfaat lainnya dari aku. Oke, langsung aja kita bahas satu persatu tipsnya. Siap-siap catat ya, ini penting banget buat masa depan anak-anak kita. Di video kali ini, kita bakal kupas tuntas gimana caranya bikin suasana belajar di rumah jadi lebih asik dan menyenangkan. Nah, tips pertama kita mulai dari hal yang paling dasar dulu nih, yaitu bikin tempat belajar yang nyaman. Bayangin deh, kalau kita belajar di tempat yang berisik, panas, atau banyak gangguan, pasti susah banget kan buat konsentrasi. Sama halnya dengan anak-anak. Jadi pastikan anak-anak punya kamar atau tempat khusus buat belajar yang tenang, rapi, dan terang. Sediakan juga peralatan belajar yang lengkap seperti meja, kursi yang nyaman, buku tulis, pensil, penghapus, dan perlengkapan lainnya. Dengan begitu, anak-anak akan merasa lebih betah dan fokus saat belajar. Tips kedua, setelah tempat belajarnya udah oke, sekarang kita buat jadwal belajar yang tetap. Ingat ya, tetap itu penting. Jangan sampai anak-anak belajar cuma pas lagi mau aja, tapi harus dibiasakan setiap hari di waktu yang sama. Misalnya, setiap hari Senin sampai Jumat, anak-anak belajar dari jam 7 sampai jam 9 malam. Nah, di luar waktu itu, mereka bebas bermain atau melakukan kegiatan lainnya. Dengan jadwal yang teratur, anak-anak akan terbiasa dan lebih disiplin dalam belajar. Tips ketiga, biar anak-anak nggak gampang bosan, kita perlu menggunakan cara belajar yang beragam. Jangan melulu terpaku sama buku pelajaran. Tapi coba deh, ajak mereka belajar lewat video edukasi, permainan edukatif, atau bahkan jalan-jalan ke museum atau tempat-tempat bersejarah. Intinya, buatlah proses belajar jadi lebih seru dan interaktif. Misalnya, kalau lagi belajar tentang sejarah, ajak anak-anak nonton film dokumenter atau kunjungi museum. Dijamin, mereka pasti lebih antusias dan mudah ingat deh. Tips keempat, ini dia nih yang gak boleh ketinggalan, yaitu memberikan pujian dan hadiah. Setiap kali anak-anak berhasil mencapai target belajarnya, jangan lupa berikan mereka apresiasi. Nggak harus selalu berupa hadiah mahal kok, cukup dengan pujian sederhana seperti, "Wah, anak pintar! Hebat banget udah bisa ngerjain soal ini." Atau, "Mama papa bangga deh sama kamu." Pujian dan hadiah dari orang tua akan membuat anak-anak merasa dihargai dan semakin termotivasi untuk belajar lebih giat lagi. Tips kelima, hilangkan pikiran bahwa belajar itu membosankan. Yuk, kita jadi belajar sebagai kegiatan yang menyenangkan. Caranya? Banyak banget. Misalnya, kita bisa ajak anak-anak bermain sambil belajar, seperti bermain puzzle, tebak kata, atau permainan edukatif lainnya. Kita juga bisa menciptakan suasana belajar yang lebih santai, misalnya dengan belajar di taman atau sambil mendengarkan musik instrumental. Tips ke-6, jangan biarkan anak-anak belajar diam saja. Libatkan mereka dalam proses belajar. Misalnya, dengan meminta mereka menjelaskan kembali materi yang sudah dipelajari, atau memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertanya tentang hal-hal yang belum dipahami. Dengan diajak ikut belajar secara aktif, anak-anak akan merasa lebih bertanggung jawab terhadap proses belajar mereka sendiri. Tips ke-7, ingat orang tua adalah contoh bagi anak-anaknya. Jadi, berikanlah contoh yang baik dalam hal belajar. Tunjukkan kepada anak-anak bahwa belajar adalah kegiatan yang menyenangkan dan bermanfaat. Misalnya, biasakan membaca buku di depan anak-anak, ajak mereka belajar bersama. Tips ke-8, di zaman sekarang ini, teknologi bisa menjadi alat bantu belajar yang efektif. Manfaatkanlah teknologi dengan bijak, misalnya dengan menggunakan aplikasi edukasi, menonton video pembelajaran, atau mencari informasi di internet. Namun, tetap awasi penggunaan HP dan internet pada anak-anak agar tidak mengganggu waktu belajar mereka. Tips ke-9, ajarkan anak-anak untuk mengatur waktu dengan baik. Bantu mereka membuat jadwal harian yang mencakup waktu belajar, bermain,
istirahat, dan beribadah. Dengan kepandaian mengatur waktu, anak-anak akan terbiasa disiplin dan dapat menyelesaikan tugas-tugas mereka dengan tepat waktu. Tips ke-10, ajak anak-anak berbicara. Tanyakan tentang kegiatan belajar mereka di sekolah, kesulitan yang mereka hadapi, dan hal-hal apa saja yang membuat mereka semangat belajar. Dengarkan dengan seksama dan berikan dukungan serta motivasi kepada mereka. Tips ke-11, jangan batasi anak-anak hanya belajar di dalam rumah saja. Ajak mereka mengikuti kegiatan di luar sekolah yang mereka sukai, seperti olahraga, seni, atau musik. Selain dapat mengembangkan bakat dan minat anak-anak, kegiatan di luar sekolah juga dapat melatih rasa percaya diri dan kemampuan mereka bergaul. Tips ke-12, jalinlah komunikasi yang baik dengan guru anak-anak. Tanyakan tentang perkembangan belajar anak-anak di sekolah dan diskusikan cara-cara yang efektif untuk meningkatkan semangat belajar mereka. Kerjasama yang baik antara orang tua dan guru akan sangat membantu dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif bagi anak-anak. Tips ke-13, bantu anak-anak menetapkan tujuan belajar yang jelas dan masuk akal. Misalnya, minggu ini kakak harus bisa hafal perkalian 7. Atau bulan depan, adik harus bisa membaca buku cerita ini dengan lancar. Tujuan yang jelas akan memberikan arah dan motivasi bagi anak-anak dalam belajar. Tips ke-14, ajarkan anak-anak tentang teknik belajar yang efektif, seperti membuat catatan, meringkas materi, atau menghafal dengan menggunakan peta pikiran. Cara belajar yang baik akan membantu anak-anak belajar lebih mudah dan efisien. Tips ke-15, ingat ya, setiap anak itu unik dan memiliki kecepatan belajar yang berbeda-beda. Tetaplah sabar dan berikan dukungan kepada anak-anak. Jangan mudah menyerah atau membanding-bandingkan anak-anak dengan anak lainnya. Yakinkan mereka bahwa mereka mampu dan berharga. Tips ke-16, manfaatkan kegiatan sehari-hari sebagai media belajar. Misalnya saat memasak, ajak anak-anak untuk menghitung bahan-bahan yang dibutuhkan. Atau saat berbelanja, ajak mereka untuk membaca daftar belanjaan. Tips ke-17, jangan lupakan pentingnya waktu bermain bagi anak-anak. Bermain adalah hak anak-anak dan merupakan sarana belajar yang menyenangkan. Biarkan anak-anak bermain dengan bebas dan bereksplorasi dengan imajinasi mereka. Tips ke-18, lakukan evaluasi secara berkala untuk mengetahui perkembangan belajar anak-anak. Jika cara belajar yang diterapkan selama ini dirasa kurang efektif, jangan ragu untuk melakukan penyesuaian. Setiap anak unik, jadi temukanlah cara belajar yang paling tepat untuk anak-anak kita. Tips ke-19, tanamkan kepada anak-anak sejak dini tentang pentingnya pendidikan. Jelaskan kepada mereka bahwa pendidikan adalah kunci untuk meraih cita-cita dan masa depan yang lebih baik. Berikan contoh nyata tentang manfaat pendidikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan tips terakhir, yang gak kalah penting, jadilah pendukung terbaik bagi anak-anak. Berikan mereka semangat, motivasi, dan dukungan penuh dalam setiap langkah perjalanan pendidikan mereka. Yakinlah bahwa anak-anak kita adalah anak-anak yang hebat dan mampu meraih kesuksesan di masa depan. Nah, itu dia 20 tips ampuh agar anak semangat belajar di rumah ala Hanafi. Gimana? Gampang banget kan buat dipraktekin? Ingat ya, kunci utamanya adalah kesabaran, ketetapan, dan kreativitas kita sebagai orang tua. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka, tinggalkan komentar di bawah dan subscribe channel ini untuk tips-tips parenting lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.